kelompok ketiga ingin mempresentasikan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW. Terus, perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Putri Nata. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Rashid. Dan Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Berdaud. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa malam Nabi Muhammad SAW telah siap menerima wahyu kembali, tetapi wahyu tersebut tidak kunjung datang lagi. Baru pada malam ke-40 wahyu kedua turun. Waktu itu Nabi Muhammad sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Tiba-tiba mendengar suara, "Ya Muhammad, engkau benar-benarlah utusan Allah Subhanahu Wa Taala." Suara itu terdengar lebih jelas lagi dan semakin dekat. Jibril mendatangi sambil duduk di antara kursi dan meja langit dan bumi. Lalu turunlah ayat surah Al-Mudatsir ayat 1-5. Mulai saat itulah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tugas baru telah datang, yaitu menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Setelah itu wahyu pun turun terus-menerus dan berkelanjutan. Nabi memulai dakwahnya yang terbagi ke dalam dua fase. Fase pertama secara sembunyi-sembunyi. Pada fase ini Nabi Muhammad menyeru keluarganya dan seluruh sahabatnya. Siti Khadijah masuk ke dalam agama Islam dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga ia adalah orang pertama kali yang masuk ke dalam agama Islam. Fase kedua secara terang-terangan setelah Allah berfirman dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 214. Kedua fase tersebut dikenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang beliau lakuin selama 3 tahun. Dikatakan secara sembunyi-sembunyi di sini mengingat kepada para sahabat. Dikatakan secara sembunyi-sembunyi di sini mengingat kepada para sahabat, pengikutnya dan orang-orang yang mereka ajak ke dalam Islam tersebut bersifat sangat rahasia. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengikut sekitar 30 orang. Mereka mendapatkan sebutan as-sabiqunal awalun, artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Sekian. Dakwah secara terang-terangan atau secara umum. Selama lebih kurang 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya, yaitu surah Quran surah Al-Hijr ayat 94. Ayat ini ditandai dimulainya dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan atau secara umum, menyeru segenap lapisan manusia pada agama Islam secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwah dan memulai secara terang-terangan ke tempat mereka mengajak mereka untuk masuk ke agama Islam. Orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam semakin membenci ajaran agama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari serangkaian siksaan yang menandra kaum muslimin, Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk mengumumkan keislaman mereka, sebagaimana yang beliau lakukan ketika berkumpul dengan cara diam-diam. Karena seandainya beliau berkumpul dengan terang-terangan, maka kaum musyrikin pasti menghalangi beliau dalam menyampaikan pelajaran dan petunjuk kepada kaum muslimin. Bahkan hal ini bisa jadi akan mendatangkan bentrokan antara kedua kelompok. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum Quraisy menantang seruan Islam, yaitu 1. Persaingan perebutan kekuasaan. 2. Penyamaan hak antara kaum bangsawan dengan rakyat biasa. 3. Takut akan hari pembangkitan. 4. Taklid kepada ajaran nenek moyang. 5. Faktor ekonomi. Inilah yang menyebabkan kaum Quraisy enggan meyakini Islam karena dalam agama Islam tidak diperbolehkan menyembah berhala. Padahal membuat patung adalah sebagai salah satu mata pencaharian mereka. 2. Hijrah ke Abysinia. Dengan adanya siksaan demi siksaan yang terus-menerus dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, mereka sangat menderita. Karena penderitaan mereka ini, Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi demi menyelamatkan agama mereka di sisi Raja Najasyi. Hijrah ke Habsyi dilakukan kaum muslimin dalam 2 gelombang rombongan. Pertama, kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pada tahun ke-5 bulan ke-7 kenabian, dilanjutkan dengan rombongan hijrah hingga keseluruhannya berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Tidak hanya itu, kaum Quraisy juga melakukan pemboikotan atau pengucilan terhadap kaum muslimin dari pergaulan dengan masyarakat Mekah yang digantungkan di dinding Ka'bah.
berisi antara lain: 1. Tidak boleh melakukan jual beli kepada orang Bani Hashim. 2. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim. 3. Dilarang berbicara atau mengunjungi orang sakit dari keluarga Bani Hashim. 4. Dilarang mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim. 5. Pemukiman umat Islam dikucilkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy, sehingga mereka tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah atau di luar Mekah. Hamzah dan Umar bin Khattab masuk Islam. Di saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Islam kepada kaum kafir Quraisy yang menentang dengan keras dakwah beliau, ada dua tokoh terkemuka Quraisy yang masuk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Beberapa hari setelah keislamannya, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" Beliau menjawab, "Memang demikian." Umar berkata, "Kalau begitu, untuk apa kita bersembunyi dan menutupi diri?" Setelah itu Rasulullah SAW bersama kaum muslimin yang ada di Darul Arqam membentuk dua barisan. Satu barisan dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan barisan lain dipimpin oleh Umar bin Khattab, bergerak menuju jalan-jalan di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy terus berusaha memerangi dakwah ini dengan berbagai macam cara: menyiksa, menganiaya, mengintimidasi, dan menjujuk. Namun semua itu tidak menghasilkan apapun. Kaum kafir Quraisy untuk memunculkan cara baru, yaitu menulis sebuah lembaran perjanjian yang ditandatangani oleh mereka semua dan digantung di Ka'bah untuk membargo kaum muslimin dan Bani Hashim. Embargo ini berlaku di semua aspek. Tidak boleh terjadi transaksi jual beli, pernikahan, tolong menolong, dan bergaul dengan mereka. Kita atau amal begini. Setelah umat Islam, keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib terbebas dari pemboikotaan dan pengasingan, dan Nabi Muhammad SAW telah melakukan dakwah lebih kurang 10 tahun. Ketika itu Rasulullah berada di sisi kepalanya dan mengharap agar ia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum kematian. Namun teman-teman di rumahnya yang juga berada di sisinya, termasuk tokoh mereka Abu Jahal, mencegah dengan katanya kepadanya, "Jangan tinggalkan agama leluhurmu." Siti Khadijah binti Khalid, istri Nabi Muhammad SAW, wafat dalam usia 65 tahun. Selama 25 tahun Siti Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah sosok istri yang setia, orang yang mula pertama mengikuti ajaran Rasulullah. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Tauhid. Sepeninggalan Abu Thalib, Siti Khadijah puncak dari sikap pemusuhan kaum Quraisy semakin keras. Akan tetapi setiap kesulitan itu menjadi mudah bila berada di jalan Allah. Kata Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kata Isra berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan. Taktik dan strategi dalam berdakwah Nabi Muhammad sebagai berikut. 1. Tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi. 2. Tahap dakwah secara terang-terangan. 3. Hambatan-hambatan yang dialami. Tindakan kaum Quraisy yang menghambat dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW itu antara lain: 1. Penghinaan dan siksaan terhadap Rasulullah. 2. Ancaman dan siksaan kepada para pengikut Rasulullah SAW. 3. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. 4. Kaum Quraisy mengangkat dan mengasingkan dan memboikot Bani Hashim dan Bani Mushab, serta kaum Quraisy dilarang menikah, berjual beli, membantu dan menolong keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Hal-hal yang menyebabkan kaum Quraisy menghalangi dakwah Rasulullah adalah sebagai berikut.
1. Mereka khawatir akan kehilangan kekuasaannya sebagai penguasa kota Mekah dan bangsa Arab. 2. Mereka tidak menyetujui penghapusan diskriminasi sosial yang mempersamakan bangsawan dengan rakyat jelata dan hamba sahaya. 3. Mereka takut adanya pembalasan pada hari kiamat. 4. Mereka tidak mau meninggalkan adat dan tradisi nenek moyangnya seperti berjudi, minum minuman keras, dan kebiasaan buruk lainnya. 5. Mereka tidak mau kehilangan mata pencarian dari penjualan arca-arca dan berhala. 4. Pertumbuhan Islam pada periode Mekah. Pada periode Mekah, pertumbuhan Islam baru dalam tahap pengumpulan pengikut dan pemantapan akidah dan akhlak kaum muslim. Pada periode ini justru Rasulullah menghindar diri dari permusuhan dan pertentangan dengan kaum Quraisy. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما بينكما